Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa tasawuf psikoterapi semester 6? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya dan kesehatan, karena kemarin ada beberapa teman kita yang tidak ikut kuliah secara ini ya, recording, jadi saya buatkan di sini untuk materi budaya dan kesehatan. Nanti setelah ini saya akan jelaskan materi keduanya. Oke, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mengawali perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, budaya dan kesehatan ya. Bagaimana ini kesehatan dipandang dari perspektif berbagai budaya. Nah, di sini kita sebelum memahami dari perspektif budaya ya tentang kesehatan, ini di sini kita akan mengartikan terlebih dahulu mengenai kesehatan itu sendiri. Kalau menurut WHO ya, WHO itu ini ya organisasi kesehatan di dunia, itu kesehatan itu adalah keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial yang menyeluruh dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan, tetapi juga menyangkut aspek kualitas hidup, kesejahteraan subjektif, dan kesehatan mental yang positif. Jadi yang disebut dengan sehat itu bukan hanya fisiknya aja, tapi psikisnya juga atau mentalnya juga, terus sosialnya juga dia sejahtera dalam artian dia mampu berinteraksi dengan orang, terus juga dia juga bisa adaptasi ya. Sejahtera sosial itu dia juga dihargai orang seperti itu. Dan bukan hanya tadi tentang penyakit saja ya, bukan ketiadaan tentang penyakit, tetapi lebih kepada hal-hal yang positif yang ada di dirinya. Itu orang yang sehat itu orang yang punya kualitas diri atau kualitas hidup, punya kesejahteraan secara subjektif tadi ya, punya kesehatan mental yang positif gitu ya, punya potensi yang baik ya, berpikir jernih, hati yang damai. Ya, itu juga adalah definisi kesehatan. Jadi kesehatan itu bukan hanya berkaitan dengan fisik dan bukan hanya karena tidak adanya penyakit, bukan hanya itu, tetapi juga menyangkut aspek psikis atau mental dan menyangkut aspek kesejahteraan secara sosial. Dan juga munculnya tadi ya kualitas hidup ya, hal-hal positif dalam diri individu. Ada kualitas hidup, sehat secara mentalnya dan juga sejahtera secara subjektif. Itu ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya hal yang negatifnya aja atau tadi tidak ada penyakitnya aja, tapi punya kualitas hidup di dalam dirinya. Ya, punya semangat hidup yang tinggi dan seterusnya. Nah, sementara itu orang pada umumnya mengartikan kesehatan itu sebagai apa? Sebagai kebugaran secara fisik. Nah, itu ya. Bebas-bebas aja, makanya ini kan dalam perspektif lintas budaya ya, orang yang sehat itu ya mungkin tadi dia fisiknya sehat gitu, bugar ya. Terus bugar fisik dan kebahagiaan psikologis, ada yang mengartikan gitu ya. Ada juga yang mengartikan sehat itu terkait dengan kegiatan spiritual. Jadi kalau sehat spiritual ya aspek fisik dan aspek psikisnya juga sehat gitu. Terus tidak adanya penyakit dan juga punya imunitas yang tinggi ya, yang memberi ketahanan terhadap hidupnya gitu. Itu yang termasuk dengan perspektif kesehatan menurut WHO dan menurut orang-orang pada umumnya gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau ditinjau dari segi budaya? Menurut orang Cina, orang yang sehat itu artinya orang yang punya keseimbangan. Keseimbangan dalam hal apa? Keseimbangan aspek yin dan yang atau yang dan yin di sini ya. Aspek kualitas panas ya, yang panas itu yang dan dingin itu yin ya. Jadi seimbang, nggak terlalu panas ya, nggak terlalu dingin. Jadi seimbang dalam tubuhnya melalui makanan, minuman dan gaya hidup. Jadi makanan yang dikonsumsi itu nggak terlalu yang mengandung panas-panas ya. Yang panas-panas itu misal apa?
terlalu banyak ya, dari tekstur memang panas-panas ya gitu, makanan yang panas-panas, tapi juga ada makanan-makanan yang ketika dikonsumsi itu ke dalam tubuh kita jadi panas. Itu misalnya makanan-makanan hewani ya, makanan-makanan yang sumber energinya itu dari hewan-hewan ya, daging-daging itu membuat panas gitu. Tapi kalau yang yin itu yang dingin-dingin itu misal ya tadi kita juga menghindari yang dingin-dingin ya, es terlalu banyak juga tidak bagus. Terus menghindari apa namanya ya berlebihan ya dalam apa namanya konsumsi ini ya. Yang dingin-dingin itu biasanya makanan yang membuat dingin ke tubuh itu apa ya? Tadi buah-buahan dan sayuran. Tapi sebetulnya kalau buah-buahan dan sayuran itu ya bagus juga ya. Tapi ya tadi harus diimbangi dengan si yang itu gitu. Sesekali ya ada misal ada ikannya gitu ya. Tapi ya seringnya itu sayuran nggak apa-apa dan buah-buahan. Karena justru orang yang memilih makanan buah-buahan dan sayuran kan ya, ada yang vegetarian gitu. Bahkan Rumi juga menganjurkan untuk supaya kita banyakin ya makanan-makanan yang dari buah dan sayur gitu. Nah itulah ya, jadi harus seimbang aspek yin dan yangnya, atau yang dan yin di sini ya, panas dan dinginnya. Kenapa? Kok harus seimbang? Iya, karena kalau terlalu banyak unsur panas atau yang di dalam tubuh kita, maka itu akan cepat menyebabkan kita dehidrasi, haus ya, karena panas terus, keringatan terus. Dan juga akan menyebabkan apa di sini? Menyebabkan demam ya, sering menggigil ya badannya ya. Sementara itu jika terlalu banyak unsur dingin dalam tubuh, maka akan menyebabkan flu atau pilek ya, dan gangguan lambung. Oleh karena itu, praktisi Cina berupaya memperbaiki ketidakseimbangan tersebut dengan resep herbal, makanan sehat, dan dengan akupuntur. Akupuntur itu prakteknya sebetulnya sama ya, hampir sama dengan bekam. Tapi dia menggunakan alat-alat yang seperti ditusuk-tusuk ya, pakai jarum gitu. Oke, itu untuk ini ya, perspektif orang Cina. Sekarang perspektif orang India. Gimana sehat menurut orang India? Kalau orang India memandang sehat itu ya tadi seimbang aspek biopsikososio dan ininya ya, biopsikososionya. Dia seimbang makannya, seimbang pikirannya, seimbang juga ya tadi sosialnya gitu ya. Tetapi orang India itu mempercayai juga bahwa selain faktor internal ya, tadi kita mampu menyeimbangkan aspek biopsikososionya, orang India itu meyakini bahwa sehat itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal ya. Yaitu kalau sehat berarti tidak ada gangguan dari setan atau jin, tapi kalau sakit itu berarti dia diganggu oleh jin atau setan. Oleh karena itu di India itu ketika ada orang yang sakit itu akan melalui tiga dokter ya teman-teman ya. Ada 3 dokter. Di sini yang pertama ada Faid. Faid itu adalah penyembuhan oleh dokter yang menggunakan ramuan herbal, Faid ya. Terus dokter kedua yaitu Mantarwadis ya, yaitu menggunakan jimat mungkin dia punya benda-benda bertuah ya, misal batu akik atau apa ya yang dijadikan jadi jimat. Itu digunakan itu juga karena tadi percaya dengan medis ya. Yang terakhir ada patris, yaitu penyembuh yang bertindak sebagai ini ya, seperti ustad ya, menenangkan psikisnya, dibacakan doa-doa dan seterusnya itu. Jadi di India itu ada obat untuk menyembuhkan fisiknya, psikisnya, dan juga tadi spiritualnya, dibacakan doa-doa gitu. Nah itu orang India. Nah bagaimana sekarang dengan orang Indonesia? Ya ini yang menarik orang Indonesia itu. Nah, orang Indonesia memandang kesehatan itu ada 3 perspektif. Yang pertama ada budaya individualis. Bagi orang-orang individualis ya, orang-orang yang biasanya hidup di kota, itu mereka memandang kesehatan itu ya karena faktor dirinya sendiri atau faktor internal. Dia yang mungkin tidak bisa menjaga makanan, minuman, istirahat tidak cukup gitu ya, sehingga berpikiran terlalu tegang gitu ya, atau stres ya, sehingga akan menyebabkan sakit. Nah, kalau ingin sehat berarti sebaliknya harus menjaga kesehatan ya. Tadi dengan cara makan dan minum seimbang dan bergizi, istirahat cukup, tidak banyak pikiran ya. Terus tidak diporsir gitu ya. Itu makna sehat ya. Jadi dipengaruhi oleh faktor internal. Bagi orang-orang individualis sangat meyakini tidak ada pengaruh dari orang lain. Ketika saya sakit berarti saya yang salah gitu.
Nah, ia biasanya meyakini sehat atau sakit itu dipengaruhi oleh faktor ia biasanya kurang meyakini sehat atau sakit itu faktor dari eksternal ya, atau dari gangguan dari setan, itu nggak yakin itu. Makanya dia ketika berobat itu biasanya larinya ke dokter, bukan ke Pak Kiai atau ke dukun, bukan. Tapi dia betul-betul ke ahli medis ya. Sakit apa dia cari yang ahlinya. Misal ahli nauzubillah min dzalik ya. Ada ahli paru apalah pokoknya segala macam itu. Nah itu, nah bagaimana perspektif budaya kolektivis? Menurut orang-orang orang-orang yang menganut budaya kolektivis, bahwa kesehatan itu ini biasanya orang yang tinggal di desa ya. Biasanya orang itu ya tadi kurang mempercayai bahwa sakit itu dari dirinya. Dia lebih percaya ketika sakit itu faktor eksternalnya apa nih di luar dirinya. Wah, jangan-jangan saya diganggu oleh setan. Wah, jangan-jangan saya digangguin oleh jin dan seterusnya. Jadi ketika mereka sakit, biasanya mereka larinya ke dukun, ke kiai, ya, atau pengobatan tradisional, jamu-jamu, ya, dan seterusnya, gitu. Nah, bagaimana sekarang? Ini yang ketiga. Yang ketiga itu gabungan dari budaya kolektivis dan budaya individualis. Nah, kalau menurut orang ketiga nih, itu bahwa sehat itu ya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dia yang memang salah juga ya, artinya tidak bisa menjaga kesehatan ya. Ya, jadi kalau sehat itu ya berarti saya harus menjaga keseimbangan tadi, dan juga saya meyakini bahwa oh bisa jadi aja ya ada orang yang iseng, atau saya mungkin tadi spiritualitas tidak bagus sehingga ada jin yang mengganggu itu. Jadi biasanya orang-orang yang ketiga ini ya tadi dia akan datang ke dokter dan juga berobat secara tradisional ya, itu bisa dengan ruqyah, bakam dan seterusnya itu. Nah, bagaimana pengaruh sosiokultural pada kesehatan? Sosiokultural ya, sosiokultural. Jadi pengaruh sosiokultural atau tadi budaya pada kesehatan itu beragam ya. Pada saat seseorang sakit, ada sekelompok orang yang membutuhkan dukungan dari sekedar minum obat dan penanganan dari medis, dan ada yang tidak. Jadi ada pengaruh sosiokultural, ada pengaruh dari masyarakat dan juga budaya terhadap aspek kesehatan. Contohnya gini, ada orang yang ketika dia sakit ya, tadi bagi orang yang berlatar belakang pasiennya itu individualis ya, budayanya individualis, ketika dia dirawat di rumah sakit, dia betul-betul hanya mengandalkan aspek kesehatan itu pada dokter atau perawatnya. Jadi tidak butuh dukungan dari orang lain gitu. Saya percayanya hanya dokter dan perawat di rumah sakit gitu. Sementara itu bagi orang yang berlatar belakang hidup ya tadi ya ada di lingkaran budaya kolektivis atau di desa tadi, dia akan mendapat dukungan seperti kunjungan, jengukan dari teman dan saudara. Jadi ketika sakit itu mereka justru dapat motivasinya dari orang-orang itu ya yang menjenguk dia. Bahkan orang-orang yang menjenguk ke rumah sakit itu biasanya ada yang sampai menginap ya teman-teman ya. Menginap. Ini beritanya lagi viral malah. Ada di rumah sakit ya, salah satu rumah sakit di Kudus, pasiennya terkena COVID-19, ditungguin ya. Itu berarti dia menganut budaya kolektivis ya. Udah tahu lagi sakit tapi dia yakin dia pengennya ditemanin dan seterusnya. Yang bagi orang-orang ini biasanya tadi jadi ada pengaruh atau dukungan dari sosial ya, baik itu keluarga, sahabat, atau orang terdekat dia, sehingga pasien itu merasa lebih tenang, semangat, dan ingin segera sembuh. Jadi sembuhnya itu bukan karena obat ya, tapi karena ada motivasi itu. Tapi kalau orang yang individualis, saya meyakini bahwa obat-obatan, perawatan dari dokter itu yang menyembuhkan saya, seperti itu. Nah, manfaat mempelajari budaya dan kesehatan itu apa sih Bu sebetulnya? Nah, setelah kita mengetahui mata kuliah ini, kita menjadi tahu bahwa dalam bidang kesehatan, ya tujuan utamanya itu bukan hanya untuk meniadakan penyakitnya, tapi memperbaiki kualitas kesehatan, baik fisik maupun mental. Jadi pola pikirnya tuh bukan tidak hanya berpikiran bahwa sehat itu pada aspek fisik aja, atau sehat itu hanya berkaitan dengan bahwa saya tidak ada penyakit, bukan hanya itu, tapi mengembangkan kualitas-kualitas hidup yang positif, itu yang utamanya. Teman-teman sekarang, mohon maaf ya, misal fisiknya sehat, tapi psikisnya terganggu ya, misal terlalu banyak beban, atau misal sering menangis, atau terlalu sering punya pikiran ini ya, berlebihan, itu membuat jadi tidak sehat juga. Dan juga apalagi, teman-teman misal aspek fisik dan psikisnya sehat, tetapi teman-teman nggak punya motivasi hidup ya,
atau kualitas hidupnya rendah, itu ya sakit juga kan gitu. Nah, selain itu tujuan lainnya dalam hal ini ya kita bisa mengetahui ya hal pencegahan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan ya sangat tergantung bagaimana pendekatan kultur yang digunakan tadi ya. Barangkali teman-teman ada yang sedang berkunjung ke negara mana, ke Cina atau ke India, itu berarti kita paham ya. Oh, di Cina itu pengobatannya kayak gini. Oh, di India tuh kayak gini gitu ya. Ya kita paham lah bahwa arti sehat itu ya tadi berbeda-beda karena dia menyesuaikan dengan kultur atau budaya masing-masing gitu. Nah, hal ini yang menjadi tantangan dalam proses memperbaiki kualitas kesehatan. Jadi seorang terapis lintas budaya harus paham bahwa orang sehat atau sakit itu ternyata banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktornya ya. Tadi ada faktor internal, eksternal, ada pengaruh internal dan eksternal bagi orang Indonesia. Itu teman-teman. Terima kasih. Ini selanjutnya nanti di apa namanya di ini ya di pertemuan selanjutnya ini saya akan membahas tentang penyakitnya ya. Oke, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.